Halo semuanya, kembali bersama saya Ramli Wijaya di Dalam Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten Bank Tabungan Negara dengan kode saham BBTN dan juga nanti akan dicoba untuk menghitung harga wajar saham BBTN sama saat ini masih under value atau bahkan sudah out value-nya. Dari laporan prinsip atau posisi keuangannya pada 30 April tahun 2024, penyaluran kredit itu menambah 0,4% secara month over month atau dibandingkan dengan 31 Maret 2024 dan naik 14,4% secara year on year bila dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya di tahun lalu. Dana pihak ketiga naik 0,2% secara month over month dan 11,4% secara year on year. Namun dana bola atau CASA turun 0,4% month over month. Bila dibandingkan dengan guidance dari manajemen BBTN untuk tahun 2024 ini, penumbuhan pinjaman dan penumbuhan dana pihak ketiga masih di atas target mereka yang masing-masing sebesar 10-11% dan 8 hingga 9%. Dari laporan ruginya untuk 4 bulan pertama tahun 2024 untuk bank only-nya, BBTN mencanangkan kenaikan pendapatan bunga sebesar 15% secara year on year menjadi 10,1 triliun rupiah, tetapi beban bunga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 27% secara year on year, sehingga pendapatan bunga bersih naik tipis 1,35% secara year on year. Biaya operasional naik 16,6% secara year on year dan laba operasional sebelum penyisian itu turun 9,4% secara year on year menjadi 2,05 triliun rupiah. Provisi turun 26,7% menjadi 807 miliar rupiah dan laba operasional naik 6,8% secara year on year menjadi 1,25 triliun rupiah. Laba bersih tahun berjalan naik 5,1% secara year on year menjadi 983 miliar rupiah. Penumbuhan net profit ini dibawa dari target atau guidance manajemen yang sebesar 10-11%. Meskipun masih ada kemungkinan besar kembali menjadi pendapatan penumbuhan pinjaman atau loan pada bulan Mei tahun 2024, tetapi masih diproyeksikan ya bahwa laba bersih untuk BBTN hingga akhir tahun 2024 masih akan menumbuh 5 hingga 10% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Maaf, proyeksi laba bersih atau earning per share dari Bank BBTN tahun 2024 cetak penuh sebesar Rp260. Dan bila dibandingkan dengan rata-rata bank lainnya dengan enterprise value yang hampir sama, maaf, valuasi negatif ratio dijuali valuasi yang wajar untuk saham BBTN. Pendapatan harga wajar saham BBTN sebesar Rp1.820. Pada konsensus analis di laman TradingView, rata proyeksi earning per share BBTN sebesar Rp259,33 dengan rata target price itu sebesar Rp1.765. NPL yang sebesar 23,9% untuk segmen outlook menjadi sentimen negatif tersendiri bagi Bank BBTN. Memang pada kuartal 1 tahun 2024 kita mengalami penurunan ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year on year, tapi bila dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023 tidak signifikan ya. Sebagai tambahan informasi bahwa jumlah outstanding kredit konstruksi BBTN itu mencapai 18,95 triliun rupiah. Dari angka tersebut, kredit yang bermasalah itu sebesar 4,5 triliun rupiah. Seutip dari laman Ontan bahwa BBTN akan melakukan penjualan NPL kredit konstruksi dengan mekanisme aset swap bernilai 1 hingga 2 triliun rupiah dengan menggandeng angka pula dengan target selesai pada September atau Oktober tahun 2024 ini. Aset swap NPL bank merujuk pada transaksi di mana bank menukar aset non-performing loans atau NPL atau pinjaman yang bermasalah dengan aset lain seperti obligasi atau properti. Kredit macet 4,5 triliun tadi ditebus dengan harga wajar 1,2 triliun rupiah ya, oleh perusahaan XYZ misalnya yang ingin menebus. Lalu perusahaan XYZ ini memberikan obligasi senilai 1,2 triliun tadi dengan bunga itu 5% untuk tenor 10 tahun misalnya. Jadinya yang sebelumnya BBTN mencatatkan di pos aset itu ada NPL 4,5 triliun, sekarang menjadi obligasi dengan nilai sekitar 1,2 triliun rupiah dan NPL itu dihilangkan. Dan di laporan laba ruginya yang sebelumnya penyisian kerugian NPL menjadi penerimaan bunga dari obligasi di masa mendatang. Dari BBTN sendiri yakin bahwa NPL segmen konstruksi ini akan segera berhasil ditekan di bawah angka 20% pada tahun ini, dan karena pada akhir tahun 2023
sebenarnya Bank BDN sudah melakukan hal yang sama dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 900 miliar rupiah. Bank BDN sendiri berhasil mencetak NPL 3% ya, pada kuartal 1 tahun 2024. Berhasil juga kan ya, bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023, dengan loan unleashed ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023. Dan untuk target NPL BBDN sendiri di bawah 3% pada tahun ini. Dan bila permasalahan ini berhasil diatasi, maka tentu saja akan menjadi sentimen positif bagi BBDN dan saham BBDN akan lebih diapresiasi oleh pasar dengan valuasi yang lebih mahal. Sekian insight mengenai saham BBDN untuk update kinerja 4 bulan pertama tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.